A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sholat subuh dengan berjamaah, dan setelah itu kita duduk di dalam satu majlisul ilmi. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang kita kaji sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bagaimana di saat Nabi kita Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihi salam al-asma, nama-nama seluruh ada di atas bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam untuk mengajarkan ilmu itu kepada para malaikat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan kepada kita semuanya bagaimana Allah telah mengajarkan kalimat yang luar biasa kepada Nabi kita Adam alaihissalam agar di saat bertobat kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di dalam ayat yang akan kita kaji, Allah Subhanahu wa taala membicarakan yaitu tentang satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Kalau sebelumnya kita berbicara masalah manusia secara umum, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam, asal muasal kita semuanya adalah dari Nabi kita Adam alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagian dari manusia ini, yaitu anak turun dari Nabi kita Yakub alaihissalam. Beberapa ulama memang memberikan pengertian arti dari Bani Israel. Nah, hari ini banyak disebut kalimat Israel, yaitu kalimat Israel ini adalah satu kalimat yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan hari ini banyak bermunculan karena perang, yaitu antara Israel dengan Hamas. Akan tetapi yang perlu kita pahami hari ini, apa hakikat arti dari Israel. Ada juga orang Yahudi, ada juga orang-orang Zionis. Apa itu semuanya? Paling tidak kita memahami itu. Israel ini berbagai macam pengertian. Beberapa ulama memberikan pengertian Israel itu, ada yang mengatakan Israel. Isra itu adalah satu perjalanan malam, Il adalah seorang hamba.
Artinya yaitu hamba yang senantiasa melakukan perjalanan malam. Yang kedua, beberapa ulama tafsir juga menyatakan bahwasanya Israel itu ismun a'jamiyun, yaitu nama asing yang tidak dikenal oleh bangsa Arab pada saat itu. Ada yang menyatakan Israel itu adalah hamba Allah atau Abdullah. Ini berbagai artian Israel ini. Tapi yang jelas Israel ini adalah anak cucu Nabi kita as-saleh, yaitu Nabi kita Yakub alaihi salam. Nabi Yakub memiliki 12 anak. 12 anak, yaitu diantaranya yaitu Nabi kita Yusuf Bunyamin yang terkenal, yang banyak kita kenal pada kisah, yaitu kisah Yusuf alaihi salam. Yang kedua yang perlu juga kita pahami yaitu Yahuda. Yahud yang hari ini kita kenal Yahud, anak di antaranya tadi saya sebutkan yaitu Nabi Yusuf dan Binyamin. Maka beberapa pengertian ada silsilah yang berbeda memang di dalam kitab yang saya kasih ini, bahwasanya Yahuda itu adalah anak yang pertama Nabi kita Yakub alaihi salam. Dia menyatakan Yahuda itu adalah anak yang keempat, ada yang mengatakan anak yang ketujuh. Tapi yang jelas Yahuda itu adalah salah satu nama, yaitu anak turunan Nabi kita Yakub alaihissalam. Yahudi adalah anak turun dari Yahuda, yaitu mereka yang mengikuti faham ataupun fahamnya Yahuda itu disebut Yahudi. Maka hari ini kita mengenal apa yang disebut Yahudi. Sebenarnya banyak, di antaranya ada 12 nama itu, akan tetapi yang terkenal adalah Yahuda. Yang ketiga yang perlu juga harus kita kenali, apa sih yang disebut dengan Zionis. Zionis atau di dalam bahasa Arabnya adalah Suhyuni atau Zionis. Zionis ini adalah satu pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk ingin kembali ke negeri mereka yang pernah dijanjikan. Maka ada yang menyatakan ini adalah pergerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk bisa kembali ke Palestina. Gerakan yang dilakukan, gerakan politik inilah yang disebut dengan Zionis atau Suhyuniyah. Jadi kalau kita mendengar Zionis, ini adalah pergerakan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel, yaitu mereka ingin kembali ke negeri mereka. Negeri mereka yang mana? Yaitu negeri mereka yang seakan-akan mereka menyatakan kami pernah dijanjikan oleh Allah untuk tinggal di Palestina. Itu pandangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang pernah menjanjikan di saat Nabi kita Musa alaihissalam setelah menyeberang. Jadi setelah mereka nyebrang dari Mesir menuju perbatasan Palestina, Allah pernah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu untuk masuk. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah. Allah menyatakan, dan di saat aku perintahkan agar mereka masuk ke negeri ini, yaitu negeri Palestina. Tetapi yang perlu difahami bahwasanya orang-orang Israel di saat diperintahkan untuk masuk ke negeri itu, negeri Palestina, mereka tidak mau. Mereka bahkan mengatakan kepada Nabi kita Musa alaihissalam dengan menyatakan idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhan kamu.
innaha huna qa'idun, kami di sini duduk-duduk saja. Ini orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel yang hari ini kita kenal seperti itu. Artinya yang jelas Ardul Mi'ad, negeri yang pernah dijanjikan oleh Allah, mereka tolak, mereka tidak mau. Maka atas dasar inilah kita umat Islam menyatakan Allah memang pernah menjanjikan kepada kalian negeri yang pernah dijanjikan, yaitu Palestina, tetapi kalian tidak mau menerimanya dan kalian menolak, sehingga Allah Subhanahu wa taala marah kepada kalian semuanya. Artinya di saat diberi tidak mau, ya sudah, tidak diberikan kepada mereka orang-orang Bani Israel. Maka kalau hari ini mereka mengatakan kami ingin kembali ke negeri yang pernah dijanjikan oleh Allah, jawabannya kalian dulu menolaknya, maka Allah tidak memberikan lagi kepada kalian semuanya. Nah, ini seperti itu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana kisah orang-orang Bani Israel atau orang-orang Bani Israel itu. Allah dipanggil, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Bani Israel itu, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, anak cucu Nabi kita Yakub alaihissalam. Allah mengingatkan, uzkuru nikmati, ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian semuanya. Hei orang-orang Bani Israel, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian sangat banyak. Maka Allah menyatakan allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian semuanya. Apa di antaranya nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bangsa Israel ini atau kaum Bani Israel itu ja'alahum sadan wa mulukan. Allah menjadikan bangsa Israel itu yaitu banyak menjadi raja-raja. Di antaranya kita lihat bagaimana yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, itu adalah para raja-raja. Yang kedua, inzalul kutub, banyak diturunkan yaitu kitab-kitab itu kepada bangsa Israel. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang Bani Israel itu di dalam kisah-kisah sejarah, yaitu Allah telah menjadikan tafdilul aba syaraful anbiya, yaitu dijadikan orang-orang keturunan Bani Israel ini yaitu syaraful anbiya, yaitu orang-orang yang mulia dari para nabi. Itu diantaranya Allah mengingatkan kembali kepada orang-orang Bani Israel ini. Dulu kakek nenek moyang kalian banyak dijadikan oleh Allah raja, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang luar biasa. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab-kitab. Bapak-bapak kalian semuanya adalah orang-orang yang mulia dari para rasul. Allah mengingatkan itu kepada Bani Israel. Maka wa'aufu bi ahdi, aufu bi ahdi, sempurnakanlah janji-janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel? Agar mereka menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, imannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kalian semuanya beriman dengan atau yakin menyempurnakan janji, yang janji itu pernah diucapkan, pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, keimanan dan ketaatan. Kalau kalian itu iman dan taat, Allah menyatakan ufi bi ahdikum,
Allah akan sempurnakan untuk kalian semuanya janji-janji Allah kepada kalian. Allah akan menepati itu semuanya. Apa janji Allah kepada mereka? Mereka akan diberi ahsanul sawab, ahsanul jaza kepada mereka. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik balasan dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan Allah mengingatkan, wahai orang-orang Bani Israel, wa iyaya farhabun. Ingatlah, wa iyaya, dan kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bakal kembali. Artinya kalian dimanapun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian mati akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa iyaya farhabun. Ar-rahbu bisa jadi diartikan al-khauf. Al-khauf war-ruju. Dimanapun kalian akan kembali kepada Allah, kemanapun kalian, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, dimanapun, kapanpun kalian harus memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bangsa Israel ini bangsa yang hampir tidak memiliki bagaimana mereka memiliki kasih sayang. Mereka banyak protes kepada para rasul-rasul Allah. Jangankan hari ini, mereka banyak membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dulu pada zaman Bani Israel itu, para nabi itu dikejar oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Nabi kita Yahya, Nabi kita Zakaria alaihi salam itu salah satu nabi yang pernah dikejar-kejar oleh mereka untuk mereka bunuh. Begitu juga termasuk Nabi kita Isa yang akan mau dibunuh oleh mereka. Jadi Nabi kita Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang akan dibunuh oleh Allah, oleh mereka, akan dibunuh oleh mereka. Akan tetapi bal rafa'ahu Allahu ilaih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiripkan, dimiripkan oleh seorang pengkhianat dari pengikut Nabi kita Isa alaihissalam. Yang kedua, Allah mengangkat Nabi kita Isa alaihissalam dan satu saat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin dari umat Islam. Satu ayat ini yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana orang-orang Bani Israel. Kita paling tidak sudah mengetahui siapakah Bani Israel itu, siapakah orang-orang Yahudi itu, dan siapakah orang-orang Zionis atau Suhyuni itu. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kita semuanya, dan insyaallah akan memberikan manfaat buat kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.